Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 461. Nada bicara Qiu Mingkai agak dingin. Ya. Petik 2. Li Dong mengaku tanpa malu-malu. Mendengar dua kata ini, Qiu Mingkai terkejut, tidak pernah menyangka pihak lain akan mengakuinya dengan mudah. Apakah orang ini bodoh? Merasa hidup Anda terlalu lama? Baiklah, kalau begitu, apakah air mata bintang ada padamu? Qiu Mingkai bertanya dengan dingin. Hei, di sini. Petik 2. Seperti yang dikatakan Li Dong, dia mengeluarkan starter necklace dari sakunya. Setelah melihat air mata bintang-bintang, mata Qiu Mingkai penuh dengan api. Dia menatap tajam, seperti patung. Butuh waktu lama sebelum dia kembali sadar, dan bahkan ada niat membunuh yang lebih dingin di matanya. Menurutnya, air mata bintang adalah miliknya, dan anak ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Begitu dia mendapatkan air mata bintang dan memberikannya kepada ibunya sebagai hadiah ulang tahun, maka dia akan lebih yakin mendapatkan posisi kepala rumah. Qiu Mingkai mengangkat kepalanya, dengan senyum tajam di sudut mulutnya. Nak, kamu sangat tercerahkan. Memberimu air mata bintang. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi anjingku di sebelah Qiu Mingkai. Jika tidak, kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Petik 2. Li Dong meregang. Dia memandang Qiu Mingkai dan berkata dengan ringan, apakah kamu tahu mengapa aku di sini untuk menunggumu? Mengapa? Qiu Mingkai bertanya tanpa sadar. Awalnya, aku hanya ingin mengajarimu sesuatu. Petik 2. Seperti yang dikatakan Li Dong, dia tiba-tiba memberi tatapan membunuh, tapi, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan wanitaku dan menjualnya ke Afrika sebagai pelacur. Meskipun Qiu Mingkai agak jauh dari Li Dong ketika dia mengatakan itu, Li Dong mendengarnya pada saat itu. Dalam hatinya, Lin Yurou adalah skala iblis mutlaknya. Siapapun yang berani menyakitinya, atau berniat menyakitinya, akan mati. Tidak peduli siapapun. Ya, aku mengatakannya. Petik 2. Qiu Mingkai mencibir, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku tidak berencana menjualnya ke Afrika sebagai pelacur. Aku akan mencari 100 pria tunawisma dan membiarkan mereka menghancurkannya di depanmu. Petik 2. Kamu reptil, kamu berani menyinggung saya Qiu Mingkai, sialan kamu hanya mencari kematian. Hanya karena saya memotret air mata bintang-bintang, Anda memiliki niat membunuh pada saya, dan Anda ingin menyentuh wanita saya. Siapa yang memberi Anda keberanian seperti itu? Suara Li Dong sangat dingin. Ketika kalimat ini jatuh, suasana di gang tiba-tiba menjadi membosankan. Di udara, ada perasaan tegang. Wajah Qiu Mingkai menjadi hitam, dia melirik lelaki tua di sampingnya, Meng Lao. Potong tangan dan kaki orang ini dan bawakan padaku. Petik 2. Ya Tuan. Ketika kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu bergerak, bergegas keluar seperti anak panah dari tali. Di tempat yang berjarak 5 meter dari Li Dong, dia tiba-tiba melompat ke langit dan menginjak dinding. Dengan bantuan inersia, tubuhnya melompat ke ketinggian 5 meter, dan kemudian tubuhnya berbalik. Cambuk kaki ditekan ke bawah Li Dong dengan keras. Kekuatan kaki ini telah mencapai tingkat master, dan telah melampaui kekuatan 1000 kati. Angin meledak, begitu Anda jatuh ke tubuh. Anda abadi dan cacat. Melihat bahwa gerakan lawan adalah gerakan pembunuh, mata Li Dong menjadi semakin membunuh. Saat berikutnya, dia menembak langsung. Tidak ada yang mewah. Jalankan saja mesin ki dan banting ke atas dengan pukulan. Pukulan ini tampak biasa-biasa saja, tetapi ada suara ledakan udara. Bahkan memberikan ilusi bahwa langit akan meledak. Meng Lao yang tiba-tiba jatuh tiba-tiba menyadari aliran udara yang melilit kepalan tangan Li Dong, dan pupil matanya tiba-tiba membesar. Mesin gas yang mengerikan.
Fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Pukulan ini secara langsung menyebabkan rasa krisis yang sangat besar di hatinya. Tidak, anak ini adalah karakter yang hebat. Petik 2. Dia ingin menarik kembali kakinya, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Detik berikutnya, dengan pukulan dan kaki, terjadi tabrakan mendadak. Retakan. Ditemani oleh suara, itu bergema di seluruh gang. Saya melihat bahwa kaki kanan Meng Tua hampir terpelintir dan mengenai wajahnya sendiri dalam posisi yang aneh. Rasa robek yang kuat membuatnya lebih buruk daripada kematian. Ini bukan yang paling mengerikan. Penatua Meng juga merasakan ledakan energi menembus organ internalnya pada saat bersentuhan. Dia tidak bisa menahannya lagi, memuntahkan seteguk darah ke udara, dan kemudian menabrak dinding. Ada suara keras lainnya, dan tulang-tulang di seluruh tubuh Meng tampaknya hancur. Dia berbaring di tanah dengan lembut, muntah darah di mulutnya, sangat menyakitkan. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda berusia 20-an akan sangat melukai Meng Lao, yang merupakan master hebat, dengan satu pukulan. Ketika Qiu Mingkai dan pria paruh baya lainnya melihat pemandangan ini, hati mereka berkedut dengan ganas. Mereka telah melihat banyak tembakan master, tetapi mereka belum pernah melihat pukulan sombong seperti itu. Sebelum mereka bisa bereaksi, Li Dong sudah berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Qiu Mingkai terkejut, melangkah mundur dan dengan tegas berkata, "Brengsek, kamu berani membunuh keluarga Qiuku, apakah kamu tahu apa artinya? Orang tuamu, semua orang di sekitarmu, termasuk wanita di kedai kopi, akan mati. Keluarga Qiuku ada di Xiangjiang, tapi aku benar-benar orang kaya dengan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi oleh sampah berpengaruh seperti itu." Petik 2. Orang ini, pada saat ini, bahkan mengatakan kata-kata yang mengancam. "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong." Petik 2. Suara dingin Li Dong telah muncul di telinganya. Ekspresi Qiu Mingkai berubah drastis. "Paman Min, ayo pergi bersama dan bunuh anak ini." Qiu Mingkai bukan orang bodoh seperti itu, dia juga seorang seniman bela diri. Tapi dia bukan master, tapi master kelas 1. Dan pria paruh baya di sebelahnya ini juga seorang master yang hebat. Karena itu, menurutnya, begitu mereka bergabung, cukup membunuh pria di depannya. "Ya Tuan." Lengan pria paruh baya bernama Min menjentikkan, dan pisau pendek yang tajam muncul di telapak tangannya. Kemudian pisau pendek itu berputar, dengan lengkungan yang aneh, menuju leher Li Dong. Kecepatan pisau ini sangat cepat. Ditembak lebih kejam. Ketika pisau jatuh, itu pasti haus darah. Qiu Mingkai juga melangkah maju, saat debu naik, jejak kaki muncul di tanah, dan ada retakan di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengambil tembakan telapak tangan, membawa kekuatan yang kuat, dan mengunci Li Dong. "Wah, ini juga kehormatanmu untuk mati di bawah telapak tanganku." Namun, Li Dong tersenyum sedikit saat melihat kedua orang ini. Bahkan berani menunjukkan keburukan di depannya dengan cara sampah seperti itu. Li Dong hanya mengulurkan tangan dan berkata dengan ringan, "Benda seperti semut, untuk membunuhmu, tanganku sudah cukup." Petik 2. Kata-kata jatuh. Tangan Li Dong berkelebat seperti guntur dan kilat, dan kecepatannya luar biasa. Dia langsung menggenggam pergelangan tangan pria paruh baya bernama Min. Kemudian dengan paksa, klik, wajah pria paruh baya itu berubah, dan kemudian pergelangan tangannya berputar hampir 360 derajat. "Apa?" Pria paruh baya itu berteriak langsung. "Ini terlalu menyakitkan. Ini bukan lagi patah tulang, tapi patah tulang." Hampir bersamaan, pisau di tangannya menghilang. Tapi saya tidak tahu kapan itu muncul di tangan Li Dong. Lampu pisau menyala, dan itu menebas langsung ke lengan Qiu Mingkai. "Tuan, hati-hati." Wajah pria paruh baya itu banyak berubah, dan dia meraung keras. Namun, pengingatnya sudah terlambat. Dia ingin menghentikan Li Dong, tapi aura di tubuh Li Dong sepertinya memenjarakannya, tidak bisa bergerak.
Jadi dia tidak bisa menyelamatkan Qiu Mingkai. Tertawa. Sebuah suara terdengar seperti memotong tahu. Kemudian pisau itu jatuh ke tanah, tetapi bernoda merah darah. Qiu Mingkai merasa ada yang tidak beres, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa seluruh lengannya telah menghilang. Pada lukanya, darah keluar terus-menerus. Ah, tanganku, tanganku. Pada saat ini, Qiu Mingkai benar-benar panik. Dia gemetar seluruh. Seniman bela diri tidak memiliki tangan, itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Qiu Mingkai penuh ketakutan, tetapi lebih dari itu, masih bingung. Anda tahu, dua yang dia bawa adalah tuan yang sangat hebat. Namun, begitu dia bertemu lawan memimpin untuk memecahkan Grandmaster dengan satu gerakan, dan sekarang dia menembak lagi, dan dia dan Paman Min sama-sama terpecahkan, dan dia kehilangan lengan lebih banyak lagi. Bagaimana orang ini melakukannya? Keduanya bekerja sama, tetapi mereka tidak bisa melakukan satu trik pun di tangan satu sama lain. Hal yang paling mengerikan adalah pihak lain hanya mengulurkan tangan. Qiu Mingkai terkejut. Apakah itu manusia? Kapan Zhong Hai muncul sebagai orang nomor satu? Bukankah dia master yang hebat? Tidak, itu tidak mungkin. Pihak lain masih sangat muda, tidak mungkin baginya untuk menjadi master yang hebat. Harus menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak Grandmaster. Ya, harus begitu. Ketakutan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi hati Qiu Mingkai. Dia ingin melarikan diri, tetapi dalam kasus ini, apa yang akan dia lari? Tuan, aku akan menahannya. Kamu lari, selama kamu lari ke Millennium Hotel, ada banyak orang di sana, dia tidak berani memindahkanmu di depan semua orang. Petik 2. Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, membawa ki yang kuat, dia menyerang Li Dong. Pada saat yang sama, lelaki tua Meng akhirnya mereda. Salah satu kakinya telah ditekuk ke tingkat yang luar biasa. Rasa sakit yang parah membuatnya berkeringat di sekujur tubuh. Melihat situasi ini, dia juga berteriak keras, "Ya, Tuan, lari, kita berdua pegang dia." Dengan mengatakan itu, dia juga bergegas menuju Li Dong. Kedua master besar meledakkan semua energi pada saat ini. Qiu Mingkai tidak peduli dengan yang lain, dia mencengkeram lengannya yang berdarah dan berlari keluar dari gang. Kecepatannya sangat cepat, Li Dong hanya meliriknya, dan tidak berniat mengejarnya. Namun, ada seringai di sudut mulutnya. Ketika Li Dong menggerakkan jari kakinya, pisau di tanah terbang, seolah menembus udara, dan langsung terbang. Kantong. Dengan kilatan cahaya, pisau itu langsung menusuk kaki kanan Qiu Mingkai. Energi yang kuat membuat Qiu Mingkai terhuyung-huyung seluruh dirinya, dan dia bergegas ke depan dan jatuh ke tanah. Kekuatan master kelas 1, tetapi menghadapi Li Dong, itu sama lemahnya dengan semut. Pada saat yang sama, Li Dong menghadapi tembakan Paman Min itu dan menamparkan pukulan lawan dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, dia menekuk punggungnya dan langsung mencengkeram lehernya. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main denganku. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, dengan lembut menerapkan kekuatan. Klik. Dengan suara renyah, Li Dong langsung mematahkan lehernya. Di hadapan orang-orang ini, Li Dong tidak mau memegang tangannya, karena itu akan membuatnya mendapat masalah besar. Ketika dia pertama kali memasuki medan perang, kebaikannya hampir membunuhnya. Pengalaman tahun-tahun ini membuatnya benar-benar memahami bahwa di dunia ini, tidak banyak anak yang jatuh cinta, dan tidak ada yang namanya kebaikan dan penghargaan. Beberapa hanya yang lemah dan yang kuat. Kamu kuat, 10.000 orang menyerah. Jika Anda lemah, anjing berani memanjat tubuh Anda dan menggonggong. Anda baik kepada musuh tahun ini, dan besok, musuh akan kejam kepada Anda. Ledakan. Setelah menyelesaikan Paman Min, serangan Meng tua itu juga tiba. Dia meledak, kaki bagus lainnya, juga cambuk kaki, menebas Li Dong dengan keras. Mengenai ini, mata Li Dong dingin, dia membanting mesin ki-nya, dan mengeluarkan pukulan.
Namun kali ini, tinjunya mengenai telapak kaki lawan. Klik, suara patah tulang bergema. Saya melihat tulang kaki Meng Tua itu tiba-tiba menembus lututnya, dan kekuatan besar menyapu tubuhnya dan secara langsung menghancurkan organ-organ internalnya. Ledakan. Lao Meng terbang keluar dengan ganas dan menabrak dinding, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia menyemburkan seteguk darah dan benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Li Dong berjalan tanpa ekspresi, dan menendang pelipisnya di bawah tatapan ngeri Meng Lao. Mata Meng Tua melebar dan dia mati dalam kemarahan. Pada titik ini, kedua tuan besar semuanya dipenggal oleh Li Dong. Setelah menyelesaikan dua orang, Li Dong berjalan menuju Qiu Mingkai dan datang kepadanya. Qiu Mingkai mendongak dan melihat Li Dong, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dua tuan yang dia bawa sudah mati, dan yang berikutnya secara alami akan menjadi gilirannya. Ketakutan tak terbatas menyelimuti pikirannya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku putra kedua dari keluarga Qiu di Xiangjiang, ayahku adalah Qiu Yuanli, dan aku putra Qiu Yuanli. Petik 2. Ayahku adalah tuan besar setengah langkah, kamu membunuhku, kamu telah menyinggung Qiu Yuanli, dan menyinggung seluruh keluarga Qiu. Petik 2. Dia gemetar dalam suaranya, dan bahkan ingin berteriak begitu keras sehingga orang lain akan datang untuk menyelamatkannya. Wajah Li Dong tetap tidak berubah, sangat tenang. Grandmaster setengah langkah. Belum lagi Grandmaster setengah langkah, bahkan jika Grandmaster yang sebenarnya muncul di depannya, dia masih bisa membunuhnya. Apa keluarga Qiu tidak mengalir ke matanya sama sekali? Itu adalah keluarga Jin Xiangjiang yang memenuhi syarat untuk menunjukkan kepadanya beberapa mata. Ketika Qiu Mingkai melihat bahwa Li Dong tidak segera melakukan apa-apa, dia pikir pihak lain takut. Itu benar, keluarga Qiu ada di Xiangjiang, dan itu adalah keluarga kaya. Meskipun tidak sebagus keluarga Jin, itu bukan sesuatu yang berani diprovokasi oleh kucing dan anjing. Terutama ayahnya. Dia adalah master besar setengah langkah. Siapa yang tidak takut menyebut nama seperti itu? Akibatnya, ketakutannya berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Kamu sudah tahu siapa aku dan siapa ayahku. Sekarang, bisakah kamu menyesal memotong lenganku? Dengan cara ayahku, jika dia tahu bahwa kamu memperlakukanku seperti ini, aku berjanji semua orang di sekitarmu akan dipotong olehnya. Petik 2. Dan kakak laki-laki saya, dia juga seorang master yang hebat. Meskipun keluarga Qiu kami tidak memiliki master yang hebat, ada banyak master yang hebat, dan sumber keuangannya bahkan lebih kuat. Apa yang Anda lawan saya? Qiu Mingkai berkata semakin keras. Dia melampiaskan dengan panik. Bab 462. Sebuah suara dingin menginterupsinya. Qiu Mingkai terkejut sesaat, tetapi dia belum bereaksi, suara lain datang. Grandmaster setengah langkah, apa yang ada di mataku? Jika dia berani menggangguku, aku akan membunuhnya. Petik 2. Detik berikutnya, Li Dong langsung mencekik leher Qiu Mingkai dan mengangkatnya dengan tiba-tiba. Ledakan. Li Dong dengan paksa membenturkan tubuh Qiu Mingkai langsung ke dinding. Qiu Mingkai berteriak, "Ah, kau binatang! Aku akan membunuhmu, membunuh seluruh keluargamu, ah." Retakan. Petik 2. Wajah Li Dong tanpa ekspresi. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan Qiu Mingkai segera merasa tulangnya akan patah. Dia benar-benar lebih buruk daripada mati saat ini, dan wajahnya bengkok dan mengerikan. Dia menemukan bahwa dia telah bertemu iblis. Iblis ini benar-benar menyeretnya ke dalam jurang siksaan. Intinya adalah bahwa pihak lain bahkan tidak takut pada ayahnya sendiri, dan dia tidak menempatkan keluarga Qiu di matanya sama sekali. Qiu Mingkai kedinginan di mana-mana, dan dia melihat mata dingin Li Dong dari luar, seperti dewa yang menghadap semut. "Tolong, lepaskan aku rela memberimu apa saja." Qiu Mingkai benar-benar tidak berdaya, dia tidak punya pilihan, dia benar-benar takut. "Selama aku melepaskanmu,
kamu bersedia memberiku apa saja, kan? Li Dong berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, mata Qiu Mingkai menunjukkan cahaya terang, mengangguk seperti bawang putih. Ya, semuanya baik-baik saja. Wanita, uang, status, semuanya baik-baik saja. Dia tidak bisa merawat wajah apapun lagi. Selama dia bertahan, dia bisa membalas dendam dari ayahnya dan membuat anak ini lebih buruk dari kematian. Ketika saatnya tiba, dia ingin ayahnya membunuh semua orang di sekitar anak ini. Dan dia ingin dia menyaksikan kerabat di sekitarnya mati satu persatu. Haha, karena itu, ia harus bertahan hidup dengan segala cara. Dan sekarang, dilihat dari reaksi anak itu, ada sebuah drama. Tepat ketika dia sangat gembira, suaranya yang dingin terdengar lagi, sayang sekali, aku hanya menginginkan hidupmu. Petik 2. Mata Qiu Mingkai melebar ketika dia mendengar kata-kata ini. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan energi tak terlihat dari lehernya menembus tubuhnya. Sangat menyakitkan, wajahnya pucat, lalu tiba-tiba membiru, dan akhirnya hanya terdengar bunyi, klik. Vitalitasnya hilang sama sekali. Tuan muda kedua dari keluarga Qiu di Xiangjiang ini sudah meninggal. Li Dong melemparkan tubuh lawannya ke tanah, matanya acuh tak acuh. Dia bukan iblis yang keji, dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Jika ketiga orang ini tidak mati, ada kemungkinan Lin Yurou, keluarga Lin, orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang dari grup Lin semuanya akan berada dalam masalah. Dia tidak bisa memahami kebenaran memotong rumput tanpa menghilangkan akar dan generasi ketika angin musim semi bertiup. Dia tidak ingin ibunya dipaksa mati, tetapi perasaan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa kembali ke hatinya. Dan pada saat ini, di atas atap, Jin Qian dari keluarga Jin menyaksikan semua ini sepenuhnya. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan Li Dong ketika Qiu Mingkai dan yang lainnya membunuh Li Dong. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain tidak hanya tidak perlu menyelamatkan, tetapi juga membunuh 3 orang dengan mudah. Bahkan tuan muda kedua dari keluarga Qiu tidak akan membiarkannya pergi. Li Dong ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga sangat menentukan. Kapan jenius yang menentukan seperti itu muncul di daratan? Jin Qian gemetar di mana-mana, dan ketakutan dari lubuk jiwanya menyelimutinya. Dia bahkan merasa bahwa jika dia berada di depan pihak lain, dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Dia hanya ingin pergi, tetapi menemukan bahwa bayangan telah muncul di sampingnya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Sebuah suara samar terdengar. Mendengar suara ini, pori-pori di tubuh Jin Qian meledak sekaligus. Dia terkejut dan mendongak, siapa yang berdiri di depannya, bukan Li Dong. Brengsek. Kapan orang ini muncul? Melihat Li Dong hendak mengambil tindakan, Jin Qian langsung menjatuhkan diri dan berlutut. Tuan Li, jangan bunuh saya bukan dari keluarga Qiu, saya dari keluarga Jin, dan tuan muda saya meminta saya untuk membantu Anda. Petik 2. Dia merasa lucu ketika mengucapkan kalimat ini. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya membutuhkan sampah tingkat masternya untuk menyingkirkannya? Dia bahkan curiga bahwa menurut gaya pria itu melakukan sesuatu di depannya, dia pasti akan musnah. Potong gulma dan akarnya. Jin Moran itu di pelelangan. Ya, Li Dong mengerutkan kening. Bawakan aku pesan padanya, jangan mencoba ikut campur dalam hidupku, jika tidak, keluarga Jin akan sama. Petik 2. Juga, buang mayat-mayat ini. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong melompat langsung dari atap dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan berjalan perlahan menuju kedai kopi Starbucks seperti orang yang baik-baik saja. Meninggalkan gang dan melangkah ke matahari. Niat membunuh pada Li Dong menghilang sepenuhnya, tidak berbeda dari orang biasa. Alasan mengapa dia tidak membunuh Jin Qian adalah karena pihak lain tidak memprovokasi dia. Dan masalah ini, dia tidak takut pihak lain akan mempublikasikannya.
Jika orang-orang Xiangjiang berani datang kepadanya untuk membalas dendam, maka dia akan membiarkan pihak lain tidak kembali. Bahkan guru besar pun sama. Li Dong pergi selama 1 menit penuh, tapi Jin Qian tidak bergerak. Saya tidak berani bergerak. Dia basah kuyup dan basah kuyup oleh keringat, dan pakaiannya tampak seperti diambil dari air. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan ponsel dari sakunya dan memutar nomor. Telepon masuk dengan cepat. Tuan, sesuatu terjadi, Qiu Mingkai sudah mati, dan 2 tuan yang dia bawa juga mati. Petik 2. Setelah Jin Moran menerima telepon, dia dengan cepat datang ke gang. Ketika dia melihat 3 tubuh dingin, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bernapas, juga hampir membeku. Dia melihat dengan jelas bahwa memang Qiu Mingkai, tuan muda kedua dari keluarga Qiu, yang meninggal, dan 2 tuan dari keluarga Qiu. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Bahkan Zonghai mungkin mengalami gempa bumi, dan itu bukan gempa bumi biasa. Meskipun dia secara dominan mengumumkan di pelelangan bahwa anggota keluarga Qiu tidak akan memasuki pelelangan di masa depan, bahkan dia tidak berani membunuh Qiu Mingkai. Karena ada banyak tuan yang kuat dalam keluarga Qiu, dan sumber keuangan keluarga Qiu sangat kuat, begitu mereka menjadi benar-benar gila, bahkan keluarga Jin harus takut pada 1 atau 2. Bahwa Li Dong begitu berani sehingga dia membunuh Qiu Mingkai. Jin Moran berlutut, melihat luka mereka bertiga, mengerutkan kening. Dia dapat melihat bahwa luka-luka ketiga orang ini disebabkan oleh cara brutal orang-orang yang menembak mereka, yang bisa disebut penyiksaan. Jika seseorang dari keluarga Qiu mengetahuinya, dia akan marah. Jin Qian, kamu akan mengulangi apa yang baru saja terjadi, dan kamu tidak bisa menghilangkan setiap detailnya. Petik 2. Jin Moran sangat serius. Ya, Tuan, Tuan Li baru saja datang ke gang ini. Ketika Jin Qian selesai bercerita, murid Jin Moran berkontraksi lagi. Kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. 1 tangan. 1 gerakan. Biarkan saja salah satu Master Qiu patah kaki. Kemudian, dengan gerakan lain, master hebat lainnya dipukul dengan keras. Singkatnya, Tuan Li, sendirian, melenyapkan 2 master dan master kelas 1. Membunuh seorang master seperti membunuh seekor ayam, apa konsepnya? Saya khawatir, bahkan master setengah langkah tidak dapat melakukannya. Mungkin, hanya master hebat sejati yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Namun, ini tidak mungkin. Bahwa Tuan Li tampaknya berusia 20-an. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi tuan yang hebat? Namun, hal yang mustahil ini terjadi begitu saja. Dia tidak tahu bagaimana Li Dong melakukannya, dia hanya tahu bahwa konsekuensi dari masalah ini sangat besar. Jin Moran tidak lagi ragu-ragu, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Ketika hal-hal telah mencapai titik ini, dia tidak bisa menanganinya sama sekali. Setelah menutup telepon, Jin Moran memberitahu Jin Qian, kamu membuang mayat itu, lalu mengirim latar belakang yang bersih ke rumah Qiu. Ketika orang itu kembali, kamu akan langsung menghapus semua bukti, termasuk orang yang mengirimnya. Petik 2. Kirim ke rumah Qiu. Jin Qian terkejut. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh keluarga Jinku. Jika keluarga Qiu masih mengetahui bahwa Tuan Li adalah pembunuhnya, maka kita hanya bisa diam dan membiarkan dia mengurus apa yang dia lakukan. Petik 2. Jin Moran menatap ketiga mayat itu dengan mata yang sangat serius. Ya Tuan, kedai kopi Starbucks. Lin Yuro mengaduk kopi dengan bosan. Lihatlah pintu sesekali. Dia menghela nafas lega saat melihat Li Dong muncul. Hanya ketika dia melihat Li Dong dia akan merasa nyaman dan merasa aman. Oleh karena itu, ketika Li Dong muncul di depannya, kekhawatiran Lin Yuro terhapus. Dia berkata dengan nada sedikit marah, mengapa kamu menghabiskan begitu lama di kamar mandi? Butuh 10 menit. Lihat, kopinya dingin. NS. Petik 2. Li Dong tersenyum, sangat baik,
benar-benar berbeda dari niat membunuh di gang tadi. Setelah itu, dia langsung mengambil kopi di atas meja dan meminumnya dalam satu napas. Melihat pemandangan ini, mata indah Lin Yurou melebar. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang minum kopi sebagai air. Li Dong meletakkan cangkir dan langsung meraih tangan Lin Yurou. Oke, ayo pergi. Lin Yurou mengangguk patuh. Mereka berdua berjalan keluar dari pintu Starbucks, lalu datang ke tempat parkir, dan setelah masuk ke mobil, mereka berlari kencang. Li Dong tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia baru saja membunuh 3 anggota keluarga Xiang Jiangqiu, dan begitu pihak lain mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Saya tidak tahu apakah ada orang dari keluarga Qiu di tempat ini, jadi lebih baik pergi dulu. Kembali ke hotel, Lin Yurou tidak sabar untuk mengeluarkan kalung air mata bintang dan terus melihatnya. Ini adalah kalung yang dibeli seharga 200 juta yuan. Di bawah cahaya, berlian bertatahkan kalung memancarkan cahaya menyilaukan, seolah-olah itu adalah bintang. Ini benar-benar indah sampai ekstrim. Lin Yurou melihat kalung ini, dia merasa sedikit konyol. Meskipun kalung ini mahal, dia tidak dapat menyangkal bahwa itu adalah kalung terindah yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Bahkan air mata lain dari laut yang dia miliki, agak tidak ada bandingannya. Suka itu? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Lin Yurou kembali sadar dan mengangguk lagi dan lagi, aku menyukainya. Petik 2. Ayo, aku akan memakaikannya untukmu. Petik 2. Petik 2. Li Dong berjalan mendekat, mengambil air mata bintang, dan membantu Lin Yurou memakainya. Dia masih mengenakan gaun untuk pelelangan, dan riasan di wajahnya belum dihapus. Sekarang dia mengenakan kalung ini, dia bahkan lebih cantik, dan mata Li Dong diluruskan tiba-tiba. Sangat cantik, luar biasa indah. Li Dong berkata dengan kosong, istriku, kamu sangat cantik. Petik 2. Menghadapi pujian pria itu, Lin Yurou telah lama kebal, tetapi menghadapi kata-kata Li Dong, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Apakah itu benar-benar tampan? Lin Yurou menggigit bibirnya dan mengedipkan matanya lebar-lebar, penuh pesona yang berbeda. Li Dong mau tidak mau menariknya ke dalam pelukannya, dan langsung menundukkan kepalanya untuk menutup bibir merahnya di mata Lin Yurou yang terbuka lebar. Ledakan. Meskipun dia telah mencium Li Dong berkali-kali, wajah Lin Yurou tiba-tiba memerah. Kepalanya kosong. Ketika Li Dong melepaskannya, dia tersentak, seperti ikan yang kekurangan air. Melihatnya seperti ini, jari telunjuk Li Dong bergerak dengan keras dan mau tidak mau memperbaikinya di tempat. Hah, bajingan. Petik 2. Lin Yurou menatap Li Dong dengan menawan. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan genit, aku lapar. Pergi dan kemas makanan. Aku akan mandi dulu. Petik 2. Bagus. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu mandi dulu, dan aku akan segera kembali. Petik 2. Ketika dia mengemasnya kembali, Lin Yurou sudah mandi. Secara alami, riasannya dihapus, dan kecantikan alaminya dipulihkan. Setelah keduanya makan, Li Dong juga mandi, lalu keduanya berbaring di tempat tidur. Mari kita tidak keluar hari ini. Sekarang sudah larut, dan tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita pergi saat ini. Mengapa kita tidak tidur siang? Petik 2. Li Dong menyarankan. Lin Yurou berpikir sejenak dan mengangguk. Seperti yang dikatakan Li Dong, ini sudah sore, dan jika Anda pergi untuk menangani urusan perusahaan saat ini, Anda tidak dapat menangani apapun, apalagi setelah makan malam. Lin Yurou tidak mau bergerak. Dia menyusut ke dalam pelukan Li Dong, seperti anak kucing, dengan aroma shower gel yang tersisa di tubuhnya. Li Dong sangat menyukai rasanya. Aku haus. Petik 2. Li Dong melirik ke bawah, Lin Yurou dengan bulu mata berkedip, ingin minum air tetapi tidak ingin bangun, karena akan merusak suasana saat ini. Aku juga ingin minum air. Petik 2.
Lin Yurou tidak membuka matanya, dan berkata dengan lembut. Hai. Li Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, sudah waktunya untuk punya bayi. Kalau begitu, kamu bisa memanggil mereka. Petik 2. Pada saat ini, jika seorang anak ada di sini, tidak bisakah dia membiarkannya menuangkan air untuk dirinya dan istrinya minum? Lin Yurou tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar ini, dia terkekeh dan tertawa. Di mana ada yang menggunakannya untuk melahirkan anak? Lalu, akankah kita melahirkan satu? Lin Yurou mengangkat kepalanya, bulu matanya yang panjang hampir menyentuh hidung Li Dong. Li Dong merasa sedikit hangat di hidungnya. Keduanya saling memandang seperti ini, dan suasana di udara tiba-tiba menjadi sedikit berbeda. Guru, apel Li Dong tergelincir. Dia bisa merasakan bahwa napas Lin Yurou juga menjadi agak cepat, tetapi frekuensi kedua orang itu dalam ritme yang sama. Tampaknya itu adalah hal yang biasa. Dia berbalik, ditopang dengan tangannya yang besar, menatap Lin Yurou, ayo kita punya. Ya, Lin Yurou menjawab dengan suara rendah. Dia tersipu, jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia merasakan darah di tubuhnya mulai mengalir lebih cepat. Badan, panas sekali, istri. Li Dong bergumam, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menciumnya. Bab 463. Bagaimanapun, Li Dong dan Lin Yurou tidak memperhatikan berlalunya waktu. Sebab, tak satu pun dari mereka keluar dari kamar hotel sepanjang sore. Pada saat ini, wajah Li Dong dipenuhi dengan kepuasan. Dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Lin Yu menyusut lembut dalam pelukannya, wajahnya seperti bunga persik. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tepat sebelumnya, dia akhirnya menyelesaikan perubahan terbesar dalam hidupnya. Dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Dia dan Li Dong memperoleh sertifikat sampai sekarang, dan akhirnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami dan istri, dan dia akhirnya menjadi milik pria ini sepenuhnya. Sepertinya gelap. Petik 2. Li Dong tidak lelah sama sekali, tapi dia lebih energik. Dia menatap Lin Yurou, apakah kamu masih lelah? Petik 2. Lin Yurou bersenandung lembut, dan mengangkat lengannya dengan malas, sedikit lelah. Petik 2. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Dong, mereka berdua saling memandang. Suami, dengan cara ini, apakah seorang anak akan lahir? Li Dong tertegun, dan segera berkata dengan serius, mungkin masih dekat, kita masih harus bekerja keras. Petik 2. Bagus. Petik 2. Lin Yurou menggigit bibirnya, suaranya semakin lembut, seperti nyamuk yang mengepakkan sayapnya. Lalu, melakukannya lagi. Li Dong tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba. Tidak, kamu yang pertama kali, kamu tidak bisa datang lagi. Petik 2. Dia mencium kening Lin Yurou, jika kamu datang lagi, tubuhmu tidak akan tahan. Perbuatan baik, kita akan, Fang Chang di masa depan. Petik 2. Malam. Rumo. Xiangjiang. Keluarga Qiu ada di Xiangjiang, dan itu adalah keluarga kaya. Tempat di mana mansion itu berada di daerah Xiangjiang yang sangat makmur. Rumah Qiu adalah rumah halaman yang terletak di taman bambu. Pada saat ini, suasana di halaman keluarga Qiu sangat khusyuk. Di tengah halaman, ada 3 peti mati. Seorang pria paruh baya mengenakan pakaian latihan duduk di aula tinggi, tubuhnya gemetar dan matanya merah. Dia adalah patriark keluarga Qiu, dan dia juga seorang master yang hebat, Qiu Yuanli. Semua penguasa keluarga Qiu di sekitar mereka tidak berani bernapas, mereka tahu bahwa Qiu Yuanli berada di ambang ledakan. Bagaimanapun, putra keduanya Qiu Mingkai sudah mati. Dan itu adalah kematian yang tragis. Ketika peti mati muncul di pintu rumah Qiu, Qiu Yuanli mengepalkan tangannya dengan marah, dan sebuah retakan terbuka di tanah. Kemarahan Tuan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Terjebak, Qiu Yuanli dari aula tinggi menamparkan meja di sampingnya dengan telapak tangan,
dan hampir seketika, meja itu hancur. Gelombang udara yang kuat dibom ke segala arah. Beberapa master keluarga Qiu tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah, dan darah melonjak di tubuh mereka. Siapa itu? Kenapa kamu ingin memindahkan anakku Qiu Yuanli? Kenapa? Seluruh Xiangjiang, dan bahkan seluruh dunia timur, siapa yang tidak berani memberiku wajah Qiu Yuanli? Raungan keras bergema di seluruh rumah. Tubuh Qiu Yuanli bergetar, dan beberapa detik kemudian, dia menekan amarah di hatinya dengan paksa, dan menatap kedua pemuda itu. Lao San, siapa yang mengirim peti mati, sudahkah kamu mengetahuinya? Seorang pemuda melangkah maju dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, kami membandingkan penampilan orang-orang itu. Tampaknya mereka bukan dari Xiangjiang, atau dari Zonghai. Detailnya masih dalam penyelidikan. Orang ini, bernama Qiu Mingzong, adalah tuan muda ketiga dari keluarga Qiu, yang juga adik Qiu Mingkai. Qiu Yuanli langsung berdiri dan mendengus dingin, melihat Xiangjiang, menatap Zonghai, tidak banyak yang berani membunuh keluarga Qiuku. Dan kali ini Mingkai pergi ke Zonghai untuk berpartisipasi dalam pelelangan sebelum kecelakaan. Kamu pergi ke Zonghai untuk menyelidiki pelelangan. Semua orang yang mau, ingat semua orang, bahkan jika kamu mencari Jiang Cheng, kamu harus menemukan pembunuhnya. Aku ingin dia mati, dan aku ingin dia melihat orang di sekitarnya mati secara tragis. Ya, Ayah, aku akan melakukannya sekarang. Setelah berbicara, Qiu Mingzong meninggalkan rumah. Pemuda lain, tuan tertua dari keluarga Qiu, memandang peti mati Qiu Mingkai dengan ekspresi suram yang sama. Meski mereka bertiga bersaudara, hanya Qiu Mingkai yang merampasnya dari posisi kepala rumah tangga. Namun, tidak peduli bagaimana mereka merebutnya, itu semua ada di dalam keluarga Qiu. Tapi sekarang, saudaranya, meninggal di luar. Siapa ini? Keluarga tuan muda Qiu mengepalkan tinjunya dan bergumam, jangan biarkan aku mengetahuinya, jika tidak, aku ingin keluargamu mengubur Mingkai. Hari berikutnya, ketika Lin Yurou membuka matanya, dia menemukan bahwa Li Dong telah menghilang di sebelahnya. Dia menggosok matanya, lalu berbaring dengan puas. Kali ini, aku tidur sangat nyenyak. Namun, setelah meregangkan pinggangnya, dia masih merasa sedikit lelah. Lin Yurou berdiri, membuka selimut, dan kemudian tertegun. Saya melihat bunga merah kecil mekar di sprei putih, yang terlihat sangat mencolok. Melihat bunga merah kecil ini, Lin Yurou ingat apa yang terjadi kemarin sore, dan wajahnya memerah lagi. Hatiku malu dan manis. Bangun. Pada saat ini, pintu kamar terbuka dan Li Dong masuk. Dia memegang beberapa makanan di tangannya setelah dia bangun sekarang. Melihat Lin Yurou masih tidur, dia berlari ke bawah untuk berkemas dan makan. Suamiku, kamu sangat baik. Petik 2. Ketika Lin Yurou melihat Li Dong membawa sesuatu untuk dimakan, dia menyipitkan matanya ke bulan sabit sambil tersenyum. Baiklah, pergilah mandi dan bersiaplah untuk sarapan. Petik 2. Petik 2. Lin Yurou menanggapi dan berjalan ke kamar mandi. Li Dong meletakkan makanan yang dikemas. Pada saat ini, pintu kamar diketuk. Li Dong terkejut, berjalan mendekat dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, Li Dong menemukan bahwa orang yang berdiri di luar pintu adalah tuan besar dari keluarga Jin, Jin Qian, yang dia temui di gang kemarin. Halo, Tuan Li. Petik 2. Sesuatu. Li Dong bertanya. Jin Qian dengan hormat berkata, Tuan Li, tuan mudaku memintaku untuk membawakanmu sepatah kata. Petik 2. Oh, katakan. Petik 2. Li Dong cukup penasaran. Patriark Xiangjiang Qiu Yuanli menerima 3 mayat itu. Tingkat kemarahannya di luar imajinasi kami. Keluarga Qiu bahkan mulai menyelidiki semua orang di pelelangan. Tak lama kemudian, dia mungkin akan curiga pada Tuan Li. Petik 2. Jin Qian berkata dengan lembut, meskipun dia tidak memiliki bukti substantif, tetapi menurut karakter Qiu Yuanli, dia lebih suka membunuh 1000 karena kesalahan daripada melepaskan 1.
Tuan mudaku khawatir Qiu Yuanli akan mengambil tindakan terhadap Tuan Li, jadi saya harap Tuan Li akan meninggalkan Zonghai untuk sementara. Petik 2. Tuan mudaku telah mengatur jet pribadi. Selama Tuan Li mengangguk, dia akan segera mengirimmu kembali ke Provinsi Tianxing. Li Dong hanya tersenyum, terima kasih Tuan muda telah membantu saya. Saya menghargai kebaikannya, tetapi saya tidak akan pergi. Qiu Yuanli adalah yang terbaik untuk berurusan dengan saya khawatir dia tidak akan datang. Ketika Jin Qian mendengar kalimat terakhir, dia menarik napas dalam-dalam, jantungnya seperti dipalu. Tuan Li ini sebenarnya ingin menghadapi keluarga Qiu. Dan sepertinya dia tidak takut pada Qiu Yuanli, sosok setengah langkah tingkat master yang hebat. Apakah Tuan Li gila? Dia sama sekali tidak mengerti kengerian keluarga Qiu. Di mata Jin Qian, kekuatan Tuan Li ini memang sangat kuat, namun Tuan yang membunuhnya dan Qiu Yuanli berjauhan. Tuan Li, pikirkan 2 kali. Jin Qian khawatir. Li Dong mengabaikannya. Dia memberi isyarat dengan matanya, dan dengan putus asa, Jin Qian hanya bisa pergi. Bagaimanapun, sikap keluarga Jin telah memperjelas bahwa Li sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan. Bahkan jika ada yang salah, saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Suamiku, siapa itu? Lin Yurou keluar dari kamar mandi setelah mencuci dan bertanya. Tidak apa-apa. Orang-orang dari keluarga Jin memintaku untuk memberitahuku sesuatu di pelelangan kemarin. Li Dong melambaikan tangannya. Lin Yurou berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Keduanya keluar setelah makan. Saat ini, produk Lin Group menjadi semakin terkenal di Zonghai, dan sekarang semua saluran online dan offline utama pada dasarnya telah dibuka. Setelah 2 hari sibuk lagi, Li Dong dan yang lainnya dapat kembali ke Laut Cina Timur. Pada saat ini, utara, rumah Li Hongtu, kepala keluarga Li, dengan rambutnya yang sedikit berantakan, mengenakan setelan tunik, sedang menulis dengan liar. Kata-kata yang dia tulis masih kuat dan kuat, dengan keagungan yang agung. Jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda masih bisa merasakan niat membunuh yang tertahan darinya. Orang tua yang berdiri di sampingnya serius dan teliti. Tuan, Li Dong itu benar-benar tuan kecil. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada akhirnya. Jika kamu ingin datang, itu harus dia. Petik 2. Li Hongtu sedikit mengernyit saat melihat kata-kata yang telah selesai ditulisnya, tampaknya tidak puas. Saya mengirim seseorang untuk mencarinya saat itu, dan petunjuk terakhir menunjukkan bahwa dia dibawa pergi dan dibawa ke luar negeri. Saya mengirim seseorang untuk mencari di luar negeri, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya. Petik 2. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, apakah itu usia, nama, atau penampilan? Itu adalah Xiao Dong setelah tumbuh dewasa, dan saya juga menemukan bahwa makam ibunya telah dikunjungi 2 kali. Petik 2. Jadi, bukan dia, siapa lagi? Aku khawatir dia akan sangat membosankan nanti. Petik 2. Orang tua itu sedikit bersemangat, tetapi dia tidak berani menjawab. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Li Dong membosankan, selain ayah kandungnya. Lalu Tuan Muda, mengapa ini? Orang tua itu tidak bisa menahannya, jadi dia bertanya. Mengapa? Li Hongtu mencibir dan menatap lelaki tua itu, tidak bisakah kamu melihatnya? Mataku pusing, aku benar-benar tidak melihatnya. Pria tua itu menundukkan kepalanya. Li Hongtu mendengus, tampak sedikit marah. Dia meremas kata-kata yang telah dia tulis menjadi bola dan melemparkannya ke tempat sampah sesuka hati, lalu mengeluarkan selembar kertas kosong dan membentangkannya dan mulai menulis lagi. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin membalas dendam, dia dapat melakukannya dengan mudah. Bahkan jika kita ingin melawan, kita harus membayar harga yang mahal. Petik 2. Li Hongtu perlahan berkata, namun, dia tidak melakukan ini. Sebaliknya, dia membuat begitu banyak hal di selatan. Petik 2. Dia membersihkan Laut Cina Timur,
grup Lin didirikan, biarkan gadis itu mengambil kendali dan memulai bisnis. Petik 2. Dia membersihkan ibu kota provinsi Tianxing, dan grup Lin kemudian memasuki ibu kota provinsi untuk pengembangan lebih lanjut. Petik 2. Kemudian dia membersihkan Shanghai, dan produk baru grup Lin menyapu seluruh wilayah selatan. Petik 2. Sekarang, ketika dia pergi ke Zhonghai, keluarga Fan hampir dimusnahkan olehnya. Apakah kamu mengerti mengapa dia melakukan ini? Mendengar kata-kata ini, hati lelaki tua itu terkejut dan matanya melebar. Dia membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Li Dong melakukan banyak hal hanya untuk membiarkan gadis bernama Lin Yurou memulai sebuah perusahaan. Apa lelucon? Dengan kekuatan Li Dong, dia dapat dengan mudah memberi Lin Yurou sebuah industri bernilai ratusan miliar dolar. Mengapa begitu merepotkan membiarkan Lin Yurou bekerja keras untuk bisnisnya sendiri? Bukankah ini berlebihan? Apakah menurutmu anak itu benar-benar membosankan? Li Hongtu dengan dingin mendengus, selama periode ini, utara kita tidak damai. Keluarga Mo telah musnah. Di permukaan, itu adalah tangan Xiao Daomen, tetapi sebenarnya saya telah mengetahui bahwa Chen Xiaodao adalah orangnya. Petik 2. Itu adalah berita berat lainnya, dan lelaki tua itu tercengang. Chen Xiaodao, pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat, juga orang tuan muda. Keluarga Mo yang membunuh ibunya saat itu adalah salah satunya, tapi kurasa alasan mengapa keluarga Mo dihancurkan begitu cepat oleh Guntur adalah karena keluarga Mo mengulurkan tangannya ke selatan dan mengganggu gadis itu. Petik 2. Li Hongtu berbisik, saya pikir dia ingin gadis itu membuat kerajaan bisnis, dan kemudian menggunakan kerajaan bisnis itu untuk menghancurkan semua keluarga kaya di utara. Petik 2. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan untuk membalas dendam, tetapi juga secara psikologis membuat musuh putus asa. Mendengar kata-kata ini, lelaki tua itu benar-benar mengerti. Mendesis. Dia tidak bisa menahan nafas. Ternyata tuan muda memiliki permainan catur yang begitu besar. Apa yang ingin dia lakukan? Aku tidak ingin mengurusnya sekarang, dan aku tidak bisa mengurusnya, tapi aku sangat ingin melihat gadis itu. Petik 2. Li Hongtu bertanya tiba-tiba. Tidak ada orang kedua di dunia yang bisa membuat Li Dong seperti ini. Bahkan dia, ayah biologis Li Dong. Li Hongtu ingin melihat betapa sucinya gadis bernama Lin Yurou itu bisa membuat Li Dong memperlakukannya seperti ini. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis. Seluruh otot tubuhnya menegang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tuan, tolong jangan, Anda tidak tahu siapa yang membunuh ibu tuan muda sejak awal. Yang paling dia benci sekarang bukanlah kaki tangan keluarga Mo dan keluarga Cui, tetapi kami. Saya berani menebak apakah kami seseorang dari keluarga Li berani pergi ke Laut Cina Timur. Sebelum dia selesai berbicara, Li Hongtu mendengus dingin. Jika seseorang dari keluarga Li kita pergi, dia akan membunuhnya secara langsung, kan? Li Hongtu melemparkan pena di atas kertas, dan tinta itu tiba-tiba membasahi area hitam yang luas. Ekspresinya serius dan sangat rumit, seolah-olah dia marah, tetapi juga seolah-olah sedikit tidak berdaya dan menyesal. Bahkan jika aku pergi, dia akan berani melakukannya. Petik 2. Li Hongtu tahu ini dengan sangat baik. Untuk dirinya sendiri, Li Dong pasti akan memulai. Tuan, ini bukan lelucon, kamu harus berpikir 2 kali. Petik 2. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dapat dikatakan bahwa dia tumbuh menonton Li Hongtu sejak dia masih kecil, dan dia sangat jelas tentang karakter Li Hongtu. Selain itu, lelaki tua itu juga santo pelindung keluarga Li. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu seberapa besar bahaya yang dia blokir untuk Li Hongtu. Selama dia ada di sana, tidak ada yang bisa menyakiti Li Hongtu. Namun, lelaki tua itu tahu betul bahwa di depan tuan muda, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun. Karena tuan muda adalah dewa perang timur. Karena kekuatan tuan muda lebih kuat darinya.
Aku hanya akan membicarakannya. Petik 2. Li Hongtu melambaikan tangannya dengan marah. Aku tidak cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk mati. Petik 2. Mendengar ini, lelaki tua itu menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak ingin membiarkannya menghadapi Li Dong, Dewa Perang Timur yang dikabarkan. Bab 464. Jika dia menghadapi Li Dong, dia harus membagi hidup dan matinya. Namun, aku masih ingin melihat gadis itu, bahkan jika Li Dong membunuhku, aku akan mengakuinya. Petik 2. Li Hongtu berkata tiba-tiba. Ketika kalimat ini jatuh, wajah lelaki tua itu memucat ketakutan. Jantungnya akan melompat keluar. Menguasai. Petik 2. Pria tua itu bahkan berlutut dengan satu lutut, tolong pikirkan 2 kali, Tuan. Petik 2. Ini bukan lelucon. Dengan sikap Li Dong saat ini terhadap keluarga Li, jika Li Hongtu berani menghubungi Lin Yurou secara pribadi, Li Dong pasti akan melakukannya. Dan jangan bicara tentang jejak kasih sayang. Belum lagi Li Hongtu. Di dunia ini, selama Li Dong ingin membunuh, tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh. Kekuatan Dewa Perang Timur, Megatron di seluruh dunia, reputasi ini bukan lelucon. Bahkan karena kejadian itu, Li Dong sangat ingin membunuh Li Hongtu. Apa yang membuatmu gugup? Petik 2. Li Hongtu melirik lelaki tua itu dan berkata tanpa daya, aku hanya ingin melihat gadis bernama Lin Yurou. Mungkin dia akan menjadi menantu perempuanku di masa depan. Aku harus selalu melihatnya. Petik 2. Orang tua itu tidak berani berbicara. Dia ingin mengatakan sesuatu, Pak, Anda bahkan belum mengenali anak Anda. Berpikir untuk mengakui menantu perempuan Anda sekarang. Saya lebih tua, jangan menakuti saya, oke. Keluarga Li kita cepat atau lambat harus menghadapi Xiao Dong. Kami semua menyesal atas apa yang terjadi saat itu. Li Hongtu menghela nafas, jika dia benar-benar ingin membunuhku suatu hari nanti, aku akan lega. Petik 2. Mendengar ini, lelaki tua itu membuka mulutnya, masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Yah, kamu turun dulu. Petik 2. Li Hongtu melambaikan tangannya, sekarang kita tidak ingin melakukan apa-apa, tunggu dia datang ke utara, ketika saatnya tiba, apa hasilnya, terserah nasib. Pria tua itu mengangguk tanpa suara dan keluar dari ruang kerja. Setelah menutup pintu, dia menghela nafas panjang. Hubungan antara pasangan ini benar-benar memusingkan. Namun, dia juga sangat penasaran. Apa bedanya gadis bernama Lin Yurou itu dengan wanita lain? Dia bisa membuat Li Dong sangat menyayanginya. Penasaran sampai penasaran, toh dia tidak akan pergi ke Laut China Timur. Pergi, itu mengerikan. Hotel Millennium. Qiu Mingzong berjalan keluar dengan wajah muram, dan di belakangnya, mengikuti beberapa pria berpakaian hitam. Setelah Qiu Yuanli memintanya untuk menyelidiki kematian Qiu Mingkai, dia segera membawa orang ke Zonghai dan langsung memulai penyelidikan. Namun, dia tidak menyelidiki terlalu banyak hal berguna di Millennium Hotel barusan. Lelang yang diadakan oleh keluarga Jin telah berakhir, dan orang-orang dari keluarga Jin juga telah ditarik dari sini. Oleh karena itu, informasi yang dapat dia tanyakan sangat terbatas. Terus periksa aku, bahkan jika itu menggali 3 kaki, aku akan menemukan pembunuh yang membunuh saudara keduaku. Qiu Mingzong kejam dan otentik. Pada saat ini, sebuah mobil berderap dari kejauhan dan berhenti di samping Qiu Mingzong. Jendela digulung ke bawah dan sebuah kepala menyembul keluar. Yang mulia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Qiu. Di dalam mobil, duduk seorang pemuda, bertanya sambil tersenyum. Qiu Mingzong mengerutkan kening saat dia melihat orang ini. Siapa kamu? Saya Yan Feng dari keluarga Yan di Zonghai. Petik 2. Yan Feng tersenyum dan berkata, saya tahu mengapa Sao Qiu ada di sini, mungkin saya bisa membantu Anda sedikit. Petik 2. Apakah kamu tahu siapa yang membunuh saudara keduaku? Qiu Mingzong berkata dengan cepat. Aku tidak tahu detailnya,
tapi aku bisa mengajakmu bertemu dengan seseorang yang tahu dengan sangat jelas. Yan Feng tersenyum. Wajah Qiu Mingzong berubah beberapa kali. Akhirnya dia mengangguk, pimpin jalan. Petik 2. Segera, pengawal itu mengemudikan mobil. Setelah Qiu Mingzong masuk ke mobil, dia mengikuti mobil Yan Feng. Setelah berkendara selama sekitar 10 menit, mobil akhirnya berhenti di sebuah kedai kopi. Qiu Sao, tolong ikut aku. Petik 2. Setelah turun dari mobil, Yan Feng membawa Qiu Mingzong langsung ke kafe, dan akhirnya sampai di sebuah kotak. Mendorong pintu dan berjalan masuk, Qiu Mingzong terkejut ketika melihat seorang pria duduk di dalam. Dia memandang pihak lain sejenak, dan berkata dengan tidak yakin, kamu. Dia selalu merasa bahwa orang ini sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Cui Ze tersenyum, bangkit dari kursi, dan mengulurkan tangannya ke Qiu Mingzong, keluarga Cui Utara, Cui Ze. Petik 2. Wajah Qiu Mingzong sedikit berubah. Keluarga Cui Utara, keluarga kaya sejati, seluruh dunia timur, siapa yang tidak tahu. Dia mengurangi semua harga dirinya dan berkata dengan cepat, ternyata itu adalah Cui Sao, tidak sopan dan tidak sopan. Cui Sao, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Seharusnya. Petik 2. Cui Ze tersenyum dan berkata, saya sudah sering ke Xiangjiang dan berpartisipasi dalam banyak pesta koktail. Semua orang berada di lingkaran yang sama. Tidak aneh bertemu satu sama lain. Qiu Mingzong mengangguk. Setelah semua orang duduk, Qiu Mingzong memandang Cui Ze dan bertanya dengan suara yang dalam, saudara laki-laki Yan ini membawa saya ke sini dan berkata Anda tahu penyebab kematian saudara kedua saya. Saat menyebutkan ini, Cui Ze tersenyum dan mengangguk. Ya, aku tahu beberapa berita. Petik 2. Cui Ze berkata dengan sungguh-sungguh, kakak keduamu Qiu Mingkai melihat sebuah kalung di pelelangan yang disebut Stars of Stars. Dia menawar kalung itu pada saat itu, tetapi akhirnya diambil oleh orang lain. Setelah pelelangan selesai, saudara kedua Anda menemukan pihak lain dan ingin membeli dengannya secara pribadi, tetapi pihak lain tidak setuju. Saudara kedua Anda bentrok dengan orang itu, dan akhirnya berkelahi. Akibatnya, Anda semua tahu bahwa dua tuan besar dari keluarga Qiu Anda dan saudara laki-laki kedua Anda semua dipukuli sampai mati oleh pihak lain. Petik 2. Untuk kata-kata Cui Ze, hanya bagian depan yang benar, dan sisanya dibuat olehnya. Tapi prosesnya tidak penting, yang penting dia tahu bahwa Qiu Mingkai mati di tangan Li Dong. Siapa orang itu? Wajah Qiu Mingzong menjadi sangat suram, mengepalkan tinjunya, dan bertanya dengan amarah yang tertahan. Nama orang itu adalah Li Dong, dia bukan dari Zonghai, tetapi dari Laut Cina Timur di Provinsi Tianxing. Petik 2. Cui Ze berkata dengan sungguh-sungguh. Li Dong, surga adalah sebuah provinsi. Qiu Mingzong meraung dengan suara rendah, aku peduli siapa dia. Aku berani membunuh saudara keduaku dan dua tuan besar keluarga Qiu. Aku ingin dia mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Petik 2. Saat dia berkata, dia tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya. Ikuti aku, sekarang pergi ke Provinsi Tianxing Donghai. Aku ingin membalaskan dendam saudara keduaku. Petik 2. Wajah Cui Ze berubah. Dia dengan cepat menghentikan Qiu Mingzong. Lepaskan, apa yang kamu lakukan? Qiu Mingzong memelototi Cui Ze. Sekarang dia menjadi irasional dan irasional. Jangan lakukan itu, Tuan Qiu, jika kamu pergi begitu gegabah, kamu tidak hanya tidak akan bisa membalas dendam, tetapi kamu juga harus mengambil nyawamu sendiri. Petik 2. Cui Ze buru-buru berkata, jangan katakan bahwa Li Dong sendiri adalah ahli seni bela diri. Dia berada di Laut Cina Timur, dan dia memiliki banyak ahli di bawah tangannya. Saya mendengar bahwa ada 2 atau 3 master. Anda ambil orang-orang ini, tidakkah kamu ingin mati? Lagi pula, Li Dong itu masih di Zonghai. Mendengar apa yang dia katakan, Qiu Mingzong tiba-tiba menjadi tenang. Meskipun dia sedikit impulsif, dia tidak bodoh.
Jika itu yang dikatakan Cui Ze, dia benar-benar hanya mencari kematian dengan orang-orang ini. Jadi dia duduk lagi. Sial, berani membunuh keluarga Kyuku, itu benar-benar mencari kematian. Petik 2. Kyu Mingzong gemetar karena marah. Ketika saya kembali untuk memanggil tuannya, saya harus mematahkan tulangnya bagian demi bagian, dan membiarkan dia berlutut di depan kuburan saudara laki-laki kedua saya untuk mengaku. Petik 2. Cui Ze tertawa kecil, metode balas dendam ini sedikit disalahgunakan oleh saudara keduamu. Petik 2. Apa yang dikatakan Cui Sao? Kyu Mingzong mengerutkan kening. Saya mengerti keinginan Kyu Sao untuk membalas dendam, tapi saya pikir akan terlalu murah baginya untuk membunuh Li Dong sendirian. Petik 2. Cui Ze tersenyum dan berkata, dia masih di Zonghai sekarang. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk memanggil seorang master untuk pergi ke Laut Cina Timur dan membunuh semua orang di sekitar Li Dong? Ketika dia tahu, dia pasti akan kesakitan, kan? Pada saat itu, dia telah mencoba rasa sakit kehilangan kerabatnya. Bukankah lebih baik jika Kyu Sao membunuhnya lagi? Mendengar ini, mata Kyu Mingzong berangsur-angsur cerah. Saranmu sangat bagus. Oke. Lakukan saja. Aku akan kembali dan memberitahu ayahku tentang ini segera, dan biarkan dia memanggil yang kuat dan pergi ke Laut Cina Timur. Kemudian, Cui Ze memberitahu dia beberapa berita tentang Laut Cina Timur secara rinci. Termasuk kerabat Li Dong, seperti orang tua Lin Yurou, seperti kantor pusat perusahaan grup Lin. Orang-orang ini adalah orang-orang terpenting Li Dong. Cui Ze dapat membayangkan bahwa begitu keluarga Kyu benar-benar mengirim yang kuat untuk menghancurkan orang-orang itu, Li Dong pasti akan menjadi gila setelah mengetahuinya. Dan inilah hasil yang dia inginkan. Dalam hal ini, Li Dong akan pergi ke Xiangjiang untuk membalas dendam, dan tidak akan ada waktu untuk melanjutkan ke utara. Ketika saatnya tiba, leluhur keluarga Cui akan memiliki cukup waktu untuk pulih dari cedera mereka dan mencapai ranah di atas Grandmaster. Grup Lin berada di kantor cabang China Shipping. Lin Yurou menghela nafas panjang setelah membaca laporan keuangan yang dikirim olehnya. Kali ini, tata letak China Shipping telah mencapai kemenangan penuh. Ini juga berarti bahwa grup Lin telah benar-benar mendapatkan pijakan di China Shipping. Di masa depan, grup Lin tidak akan memiliki masalah dalam memasuki pasar utara. Di pasar China Shipping, Lin's Group telah menguasai hampir 30% pangsa pasar dalam waktu kurang dari seminggu sejak peluncuran produknya. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Bahkan yang di Shanghai tidak sepanas yang ini. Suamiku, lihat, ini hasil kita kali ini. Petik 2. Lin Yurou berdiri dari kursi dan melambaikan laporan itu dengan tatapan bangga. Li Dong tersenyum dan berdiri dari sofa. Dia berjalan di depan Lin Yurou, mengulurkan tangannya untuk memeluknya, mengulurkan tangannya dan menggaruk hidung Kyongnya dengan lembut. Istri, kamu terlalu baik. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, bagaimana saya, Li Dong? Bagaimana saya bisa menemukan Anda seorang yang cantik, sosok yang baik, temperamen yang baik, dan istri yang cakap? Lin Yurou mendengus, kamu menguburku lagi. Petik 2. Bagaimana bisa? Petik 2. Li Dong membenamkan kepalanya di rambut Lin Yurou, menarik napas dalam-dalam dan terlihat mabuk. Kamu benar-benar hadiah terbaik yang Tuhan berikan untukku. Petik 2. Lin Yurou memutar tubuhnya dengan tidak nyaman. Jangan seperti ini, bagaimana jika seseorang masuk dan melihatnya nanti? Li Dong tersenyum dan melepaskan Lin Yurou. Dia memandang Lin Yurou dengan penuh kasih, saya meminta Anda untuk mengambil alih grup Lin. Agar Anda dapat membangun kerajaan bisnis, Anda bekerja sangat keras setiap hari. Apakah Anda tidak pernah berpikir untuk menyerah? Lin Yurou terkejut. Mengapa saya harus menyerah? Kemudian dia berkata dengan bangga, sekarang grup Lin kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, suatu hari, saya berharap untuk membeli grup Jibao. Petik 2.
Kamu juga mengatakan bahwa jika kamu ingin aku memimpin grup Lin ke utara, dan mengalahkan perusahaan grup di utara satu persatu, aku pasti akan melakukannya. Petik 2. Lin Yurou tampak tegas. Dia ingat kesepian yang ditunjukkan Li Dong ketika dia berlutut di makam ibunya hari itu. Karena itu, dia tidak akan mengecewakan Li Dong. Yah, selangkah demi selangkah, kita selalu bisa membuat segalanya lebih baik dengan melakukan sedikit demi sedikit. Li Dong tersenyum. Yah, itu pasti akan. Petik 2. Lin Yurou mengangguk berat. Tangan Li Dong membelai rambut Lin Yurou, penuh kelembutan. Laut Cina Timur. Pada awalnya, Li Dong meminta Zhao Sanhe untuk meninggalkan banyak industri abu-abu. Namun, Zhao Sanhe masih meninggalkan banyak bar, ruang karaoke, dan ruang biliar untuk beroperasi. Secara alami, ini untuk memberi saudara-saudara di bawahnya makanan. Meskipun grup Lin melakukan pekerjaan besar sekarang, sebagian besar saudara-saudara bawah tanah masih mengandalkan tempat-tempat ini untuk makan bersama. Pada hari ini, beberapa tamu tak diundang datang ke aula biliar. Kenapa? Orang Xiangjiang yang menggertak kita. Sebuah toko yang dibuka oleh orang lain hanya berharga 30 yuan per jam, jadi mengapa kamu ingin 50? Seorang pria dengan wajah penuh daging dan darah sangat kuat, dan dia memukuli saudara-saudara yang mengawasi toko itu sampai kepala mereka 3 atau 2. Harganya tertulis di dinding, transparan dan terbuka. Jika Anda tidak puas, Anda dapat berhenti bermain, tetapi karena Anda telah bermain, Anda harus membayar. Petik 2. Seorang saudara yang melihat ke toko memegangi kepalanya dan menggertakkan giginya dan berkata, "Ini bukan tempat di mana kamu membuat masalah, jadi cepatlah dan dapatkan uangnya, kalau tidak jangan salahkan kami karena tidak sopan." Petik 2. Ledakan. Pria di sisi yang berlawanan mengangkat kakinya dan menendangnya, menendang speaker langsung ke tanah. Sama-sama, bagaimana kamu bisa menjadi sampah sepertimu? Dia melihat ke atas, melihat sekeliling, dan berteriak dengan dingin, "Jangan berkelahi. Toko ini tidak melakukan bisnis hari ini. Lepaskan aku." Mereka yang menyaksikan keseruan di sekitar masih bermain, jadi saya tidak berani tinggal di saat ini. Beberapa meninggalkan biliar dan melarikan diri, dan beberapa bahkan tidak kehilangan uang dan segera meninggalkan ruang biliar. Melihat aula biliar yang menjadi kosong dalam sekejap, pria itu sangat puas. Dia menginjak wajah orang-orang yang mengawasi toko dan berkata dengan ringan, "Oh, saya minta maaf kepada Lao Su dengan patuh, dan berlutut dan berteriak kepada Tuhan, jika tidak toko Anda, bahkan tidak mau membukanya mulai hari ini." Petik 2. Aku ingin berlutut, kamu bermimpi. Orang-orang yang mengawasi toko itu jelas juga orang yang keras. Di Donghai, rumahnya sendiri, dia menundukkan kepalanya kepada orang lain. Jika dia berbicara, dia tidak perlu bingung. Terjebak, pria itu mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Berlutut, orang-orang yang menonton toko tidak berlutut. Sangat baik, pria itu mencibir, matanya berkilat dingin, dan tiba-tiba dia menendang lutut penjaga toko dengan keras. Bunyi suara klik. Terdengar suara tulang retak. Penjaga toko berteriak, tubuhnya goyah, dan dia berlutut dengan plop. Lihat, bukankah ini masih berlutut? Bab 465. Pria itu melihat sekeliling dengan dingin dan tertawa meremehkan. Siapa kamu dan mengapa kamu di sini untuk membuat masalah? Penjaga toko mengertakkan gigi dan bertanya. Karena kalau tidak, orang-orang di atasmu tidak akan keluar. Petik 2. Pria itu mengangkat bahu, "Oke, cepat panggil bosmu untuk datang, aku akan menunggunya di sini." Petik 2. Penjaga toko mengangguk dan menelepon langsung. Tidak mungkin, mereka tidak bisa saling mengalahkan, jadi mereka hanya bisa memanggil seseorang ke kota. Tanah berada dalam kekacauan saat ini, dan isyarat biliar yang rusak semuanya terganggu dengan memukul orang. Beberapa orang yang menyaksikan toko itu jatuh ke tanah saat ini, menderita tanpa henti. Di mana ada pelanggan di toko, melihat pemandangan seperti ini,
mereka semua melarikan diri sejak lama. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang yang datang untuk menonton adegan itu tiba. Siapa yang berani membuat masalah di situs Lao Su? Sebuah suara berdering, dan kemudian sekelompok orang bergegas masuk. Kepala adalah pria yang kokoh. Dia memancarkan aura yang sangat tirani dari seluruh tubuhnya. Jika ada ahli seni bela diri, dia akan mengatakan sekilas bahwa dia adalah ahli kelas 1. Si pembuat onar sedikit terkejut saat melihat pria kekar ini. Tanpa diduga, di tempat sekecil itu, sebenarnya ada master sepertimu. Tapi kemudian dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Tuan kelas 1, sayangnya, itu tidak cukup. Pria kekar ini bernama Dahai, dan dia pernah mengikuti pelatihan bersama Scar dan mereka. Sayang sekali dia tidak berhasil masuk 30 besar pada akhirnya. Setelah tersingkir, dia diatur untuk mengelola jalan ini. Dia adalah pemain top-notch di lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur. Sialan, kamu menggertakku, apakah kamu tidak sabar? Ketika Dahai melihat saudara-saudara yang terluka, dia sangat marah. Dia tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu, dia menembak langsung. Ledakan. Dengan pukulan keras, dia menghantam wajah pria itu dengan kasar. Itu dia. Namun, busur sarkasme muncul di sudut mulut lawan. Kecepatan tembakannya lebih cepat dan lebih kejam. Ledakan. Pupil Dahai tiba-tiba berkontraksi, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, seluruh orang berubah menjadi udang bengkok, wajahnya memerah, dan dia terbang keluar. Tak tertahankan. Pria itu mendengus, melirik beberapa orang lain, dan melihat bahwa mereka sudah ketakutan, dan berkata dengan dingin, patah kaki mereka. Ketika orang luar lainnya mendengar ini, mereka bergegas maju, mematahkan kaki semua orang yang dibawa oleh laut. Laut menyemburkan darah dan saling memandang dengan takjub. Grandmaster, dia dianggap sebagai master kelas 1. Bahkan jika itu adalah Scar, si kepala besar, yang merupakan yang terbaik di periode latihan yang sama, tidak bisa dengan mudah memukulnya ke udara dengan satu pukulan. Hanya ada satu kemungkinan, pihak lain adalah master. Hanya saja Dahai tidak mengerti mengapa pembangkit tenaga listrik tingkat ini akan membuat masalah di aula biliar. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membuat masalah? Namun, Laut tidak takut, tetapi saling menatap dan bertanya. Dia tidak bodoh, dia merasa ada sesuatu yang salah, orang-orang ini sepertinya sudah merencanakannya. Pria itu datang dan menginjak kepala Laut. Katakan padaku, di mana Zhao Sanhe? Juga, di mana ketua grup Lin tinggal? Berapa banyak tuan yang ada di pihakmu? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini jatuh, wajah Laut berubah liar. Orang bodoh dapat mendengar bahwa orang-orang ini pasti tidak hanya mencari sesuatu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah Laut Cina Timur. Ini adalah tanah terlarang Laut Cina Timur. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa kamu buat masalah sesuka hati. Aku menyarankan kamu untuk segera keluar dari Laut Cina Timur. Kalau tidak, akhir Anda akan sengsara. Apa? Saat dia berkata, Laut menjerit. Itu adalah kaki pria itu yang terjepit keras di kepala Laut. Ada rasa sakit yang parah, dan Laut tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Waktuku terbatas, jadi cepatlah. Petik 2. Kamu bermimpi. Petik 2. Dahai mencibir, jika ada yang baik, kamu akan membunuhku. Tentu saja dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena saya jawab, itu pengkhianat. Selain itu, untuk Dong Hai, untuk Zhao Sanhe, untuk grup Lin, dan untuk Li Dong, dia memiliki kesetiaan mutlak. Bahkan jika dia mati sendiri, dia tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Mulut keras. Sudut mulut pria itu bahkan lebih mencibir. Aku tidak percaya lagi, kalian semua di sini memiliki bibir yang keras. Petik 2. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya, bawa mereka dan interogasi mereka satu persatu. Ya, pada saat ini gerbang aula biliar ditutup sepenuhnya. Segera, ada teriakan demi teriakan. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu.
Gerbang aula biliar dibuka lagi, dan sekelompok orang berjalan keluar. Pemimpinnya adalah pria tingkat master. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan memutar panggilan. Telepon itu segera tersambung. Aku sudah bertanya, siap bertindak. Malam itu luas. Area Villa Lin. Hari sudah pagi, saat ini tidak terlihat ada orang yang berjalan di tengah masyarakat. Sebagian besar lampu di Wanjia telah padam. Pada saat ini, dalam perjalanan ke area villa keluarga Lin, sekelompok pria bertopeng hitam mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah menunggu beberapa saat, saya akan membunuh target secara langsung. Semua pertemuan, satu tidak akan tinggal, dan segera mundur setelah menyelesaikan tugas. Petik 2. Pemimpin berbaju hitam memiliki suara dingin. Ya. Petik 2. Orang-orang yang mengikuti harus berbisik. Setelah itu, tidak ada yang berbicara, dan kelompok itu mengubur kepala mereka dan bergegas, dan segera mereka mendekati area villa keluarga Lin. Setelah mendekat, pria berpakaian hitam yang memimpin melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakang segera berhenti. Pria berbaju hitam mendengarkan dengan penuh perhatian untuk sementara waktu. Dia menatap area villa yang gelap di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, ada peluit rahasia di depanmu. Tunggu sebentar di sini, aku akan pergi dan memecahkan peluit rahasia. Petik 2. Semua orang mengangguk, menemukan tempat berteduh, dan menunggu. Segera, pria berkepala hitam itu bergegas keluar seperti hantu dan menghilang tanpa suara. Setelah beberapa saat, dari sebuah pohon besar di area villa, tiba-tiba terdengar suara pisau tajam menusuk daging. Kepulan darah menyembur dari atas. Kemudian, sesosok tubuh melompat turun dari atas, tetapi tidak mengeluarkan suara. Menarik pandangan Anda ke atas, Anda akan melihat sosok berbaring lembut di batang di atas pohon besar, dan masih ada jejak keraguan di matanya, dan tidak ada suara lagi. Sosok itu melompat turun dari pohon dan melanjutkan. Kemudian, satu demi satu, tumpukan tersembunyi itu terus-menerus dikeluarkan olehnya. Kecepatannya sangat cepat, setiap kali dia berhasil. Dia harus cepat, karena sebentar lagi tumpukan yang tersembunyi itu akan dibunuh oleh orang lain. Beberapa menit kemudian, yang terakhir jatuh. Di seluruh area, bau samar darah tetap ada di udara. Setelah memecahkan tumpukan tersembunyi di area villa, pria berbaju hitam melompat dan melompat ke dinding, melambaikan tangannya dengan lembut dalam kegelapan. Melihat ini, orang-orang berbaju hitam di kejauhan segera bertindak dan bergerak menuju pusat villa dengan sangat cepat. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dari sudut tidak jauh. Sepertinya seorang pemuda. Dia adalah salah satu penjaga tumpukan cerah di area villa. Dia keluar saat ini untuk pergi ke toko serba ada untuk membeli sesuatu. Begitu dia berjalan keluar, dia melihat sekelompok besar orang berpakaian hitam mendekat, dan dia terkejut. Orang-orang berpakaian hitam itu tidak mengharapkan orang seperti itu keluar saat ini. Kedua belah pihak terkejut. Kemudian wajah pemuda itu berubah drastis, dan tanpa sadar dia mengeluarkan perangkat merah dari sakunya dengan sebuah tombol di atasnya. Suara mendesing. Dengan kekerasan, suara menembus udara bergema. Namun, anak panah meledak dari sekelompok orang berbaju hitam, dan langsung jatuh ke tenggorokan pemuda itu. Mata pemuda itu membulat dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Setelah memutar tenggorokannya, dia menelan teriakan keras itu dengan tiba-tiba. Namun, pada saat dia jatuh ke tanah, dia akhirnya menekan tombol merah di tangannya. Tiba-tiba, tik-tok, sirene yang keras bergema di seluruh area villa sekaligus. Brengsek. Petik 2. Pemimpin berbaju hitam melihat adegan ini, wajahnya sangat suram. Serang, jangan simpan satu. Kata-kata jatuh. Sekelompok orang berpakaian hitam tiba-tiba menunjukkan belati di tangan mereka dan bergegas menuju ke dalam. Pada saat ini, setelah alarm berbunyi barusan, para penjaga di villa segera bereaksi. Serangan musuh.
Ketika Li Dong membawa Lin Yurou ke Zonghai, dia tidak membawa penjaga. Sebaliknya, biarkan lebih banyak orang tinggal di Laut Cina Timur untuk melindungi orang tua Lin Yurou. Karena itu, saat ini penjaga di area villa paling banyak. Dalam waktu singkat, para penjaga segera berkumpul dari segala arah menuju pusat. Namun meski begitu, beberapa penjaga yang terlambat berkumpul hanya bisa mati di bawah belati di tangan mereka yang berbaju hitam. Orang-orang berbaju hitam ini sangat kuat, dan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh prajurit biasa. Segera, sekelompok orang berpakaian hitam akhirnya datang ke tengah villa. Itu di depan villa tempat keluarga Lin Yurou tinggal. 20 orang berbaju hitam berkumpul bersama, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat dan menakutkan, melapiskan mereka, dan bergegas langsung ke langit. Mata mereka sangat tenang dan acuh tak acuh, seperti serigala lapar, menatap kerumunan yang berkumpul tidak jauh di depan mereka. Pemimpin pria berbaju hitam itu berdiri di garis depan. Dia melihat kerumunan di depan dengan sentuhan penghinaan dan kesungguhan di wajahnya. Benda seperti semut, berani menghentikan kita, benar-benar tahu bagaimana hidup atau mati. Petik 2. Kata-kata jatuh. Sebuah suara terdengar dari kerumunan yang menjaga keluarga Lin. Siapa kamu yang berani datang ke sini untuk menjadi liar? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tanah terlarang di Laut Cina Timur? Ketika kata-kata itu jatuh, Scar keluar dari sana, di sampingnya, diikuti oleh kepala besar dan yang lainnya. Orang-orang ini semua di antara 30 serigala, dan ada total 20 orang berkumpul di sini saat ini. Menghadapi momentum tirani dan menakutkan pihak lawan, kepala besar tidak takut sama sekali, tetapi malah tampak waspada. Tanah terlarang di Laut Cina Timur. Sebuah lelucon. Petik 2. Pemimpin berpakaian hitam itu mencibir, di mataku, kamu berani menyebutnya tempat terlarang seperti milikmu. Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Petik 2. Lancang. Petik 2. Niat membunuh muncul di mata Scar. Apakah pihak lain berani memandang rendah mereka dan mencari kematian? Kupikir kau punya master di Laut Cina Timur, tapi mereka semua ayam asli. Petik 2. Pemimpin berpakaian hitam itu mencibir, Anda juga telah melihat bagaimana kekuatan orang yang saya bawa hari ini tidak lebih lemah dari master kelas 1, dan saya adalah master sejati, dan 2 di sebelah saya juga master. Kalian orang-orang, masih ingin menghentikan kita. Saya menyarankan Anda untuk tidak mati, untuk menyerah pada lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur, dan untuk menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, ya. Orang-orang berbaju hitam juga tampak merendahkan. Mereka berpikir betapa kuatnya orang-orang yang melindungi di sini. Akibatnya, hanya ada puluhan orang, tidak ada satupun master. Dengan kekuatan seperti ini, bisakah mereka menghentikan master sejati ini? Saudaraku, tunggu nyawa orang ini, aku menginginkannya. Seorang pria berbaju hitam di sebelah pemimpin pria berbaju hitam itu menunjuk ke bekas luka dan berkata dengan suara rendah. Orang-orang lainnya juga sedikit siap untuk bergerak, selama orang-orang ini diselesaikan, maka tugas mereka akan selesai. Jika mereka tahu itu sangat sederhana, mengapa mereka begitu lama cemburu dan menunggu begitu lama sebelum mereka mulai melakukannya? Siapa kamu? Scar lekat-lekat menatap pemimpin pria kulit hitam itu dan bertanya. Reputasi Laut Cina Timur sudah sangat nyaring di Cina. Dia benar-benar tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, dan mereka bahkan tidak takut dengan nama tanah terlarang Laut Cina Timur. Anda tahu, kakak laki-laki tertua bahkan telah memenggal kepala Tuan Agung. Orang-orang ini hanya tuan, beraninya mereka datang. Bukankah kamu tidak takut untuk membalaskan dendam kakak tertuamu setelah dia kembali? Akhirnya, biarkan kamu mati dengan jelas. Kami semua dari keluarga Qiu Xiangjiang. Li Dong dari Donghaimu membunuh tuan muda kedua dari keluarga kami di Zonghai. Kami diperintahkan datang ke sini untuk membunuh semua orang di sekitarnya. Petik 2. Pemimpin berpakaian hitam itu terkekeh ringan. Kalian,
apakah kamu yakin ingin menghentikan kami? Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Ayo, bunuh mereka. Grandmaster hitam lainnya tidak memiliki kesabaran lagi, dia meraung, dan orang-orang di belakang segera bergegas keluar. Melihat tangan pihak lain, wajah Scar serius, dan dia juga berteriak. Saudaraku, ayolah, bahkan jika kita semua mati dalam pertempuran, kita harus melindungi keselamatan keluarga Lindong. Tunggu, saya telah memberitahu Tuan Zhao bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk membawa orang. Dalam sekejap, kedua belah pihak dengan cepat bertabrakan. Ledakan, bekas luka dan kepala besar juga bergerak. Mereka meledak dengan satu pukulan, secepat kilat. Dua orang lawan berbaju hitam dengan kekuatan tingkat pertama dihempaskan dengan pukulan langsung ke arah mereka. Dia dipukuli dan terbang sejauh 7 atau 8 meter. Tapi kemudian, Scar dan Datu langsung merasa ada yang tidak beres. Karena orang-orang berbaju hitam ini melampaui sebagian besar dari mereka dalam hal kekuatan, kecepatan, atau kelincahan. Apa? Tangan saya, kakiku patah, bekas luka, saudara bukan lawan, mereka terlalu kuat. Petik 2. Situasi berubah seketika. Wajah Scar berubah drastis, bagaimana orang-orang ini bisa begitu kuat? Dia melihat dengan matanya sendiri saudara lelaki kelas 1 itu ditangkap oleh seorang Grandmaster berpakaian hitam, mematahkan lengannya dengan paksa, dan membuangnya lebih dari 10 meter. Kekuatan seperti itu benar-benar menghancurkan mereka. Ini adalah pertama kalinya. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tinju menghantam, seperti meteor, dan bekas luka itu sudah terlambat untuk bereaksi. Seluruh orang terbang keluar, menyemburkan darah dari mulutnya. Apa? Mulutnya penuh darah dan meraung, tunggu. Perkelahian. Tapi mereka yang berkulit hitam, mereka terlalu ganas. Meskipun jumlah lawan tidak besar, mereka mengalahkan mereka di bawah bekas luka. Tembakan itu kejam, ganas, dan tanpa ampun. Segera, lebih dari 20 saudara dibunuh atau dipukuli sampai ke tanah dan kehilangan kemampuan mereka untuk bertindak. Mata Scar menjadi merah saat melihat retakan seperti itu. Kepala besar, saudara-saudara, akhiri pertempuran. Bekas luka meraung. Desir. Kata-kata jatuh. Kepala besar segera mendekati bekas luka. Tetapi kecepatannya tidak cepat, dan dalam prosesnya, 7 atau 8 bersaudara dipenggal oleh 3 Grandmaster berpakaian hitam, atau dihapuskan. Akhirnya, Scars berkumpul dan berhasil membentuk formasi pertempuran yang diberikan Li Dongjiao kepada mereka. Ketika formasi pertempuran terbentuk, tekanan pada mereka segera berkurang lebih dari setengahnya. Selain itu, kekuatan formasi pertempuran terungkap secara menyeluruh pada saat ini. Baru saja, Scar dan yang lainnya dihancurkan dan dipukuli. Sekarang, Scar dan yang lainnya langsung melakukan serangan balik. Meskipun lawannya adalah 3 tuan, Scar dan yang lainnya masih belum melepaskannya. Bahkan, beberapa orang berbaju hitam dipenggal. Apa ini? Pemimpin pria berbaju hitam itu terkejut ketika melihat formasi pertempuran yang ditampilkan oleh Scar. Dia benar-benar belum pernah melihat formasi pertempuran tim semacam ini. Kekuatannya terlalu kuat. Perasaan yang paling intuitif baginya adalah bahwa orang-orang ini adalah keseluruhan, masing-masing dari mereka telah membawa kekuatan mereka sendiri sepenuhnya. Kekuatan yang meletus setelah kombinasi, bahkan jika ketiga master mereka kuat, ada perasaan bahwa tidak ada cara untuk memulai. Terlalu sulit. Aku tidak percaya, itu akan membuang-buang waktu untuk terus seperti ini. Kalian berdua akan memimpin orang untuk menahan mereka, dan aku akan membunuh orang-orang di dalam. Petik 2. Pemimpin berbaju hitam meraung keras. Kata-kata jatuh. Orang-orang berbaju hitam itu menyerang Scar dengan lebih putus asa. Berhasil menyeret Scar mereka. Dan pemimpin pria berbaju hitam itu bergegas menuju villa. Melihat aksi sang leader berbaju hitam itu, wajah Scar berubah drastis. Dia ingin menghentikan lawan, namun,
dia ditekan sampai mati oleh orang-orang berbaju hitam, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Aku hanya bisa melihat pemimpin berbaju hitam bergegas menuju villa. Sekarang bekas luka dan pengawalnya terkonsentrasi di sini, jadi hanya ada 2 atau 3 bersaudara di villa. Salah satunya adalah Ahu. Dia adalah pengemudi dan pengawal Lin Guodong, jadi dia secara alami ingin melindungi Lin Guodong secara pribadi. Gerakan seperti itu secara alami membangunkan Liu Jing dan Lin Guodong. Aula itu terang benderang, Liu Jing dan Lin Guodong ada di dalam, dan mereka tampak khawatir ketika mendengar suara pertempuran di luar. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Liu Jing memegang tangan Lin Guodong dengan erat, sangat ketakutan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Scar dan Biktu adalah master yang sangat kuat. Mereka pasti bisa menghentikan musuh di luar. Petik 2. Lin Guodong menghibur. Apa sumber orang-orang di luar? Mengapa mereka di sini untuk membunuh kita? Liu Jing bingung. Pada hari kerja, mereka tidak memprovokasi siapapun, dan mereka tidak menjalin permusuhan dengan orang lain. Adapun pembunuhan mereka di tengah malam. Lin Guodong tersenyum pahit, bagaimana saya tahu? Dia menghela nafas, seperti yang Anda tahu, keluarga kami sekarang berbeda. Grup Lin telah berkembang terlalu cepat, dan ada banyak orang yang menginginkan hidup saya. Inilah harganya. Petik 2. Dia pikir itu karena beberapa musuh kuat dalam bisnis grup Lin mengirim orang untuk membunuhnya. Aku tidak tahu bagaimana Xiao Dong dan Yuro sekarang, mereka sejauh Zonghai. Liu Jing memikirkan Li Dong dan Lin Yuro dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Di sini, ada bekas luka dan kepala besar, dan banyak saudara untuk melindungi mereka, tapi bagaimana dengan Li Dong dan Lin Yuro di luar? Jika mereka menghadapi bahaya seperti itu, siapa yang akan melindungi mereka? Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras dari pintu, tapi ditendang terbuka. Pemimpin pria berbaju hitam itu masuk. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.